Nah, satu lagi pupuk yang ingin saya informasikan kepada pemirsa, pupuk ini 10 kali lipat lebih dahsyat daripada merang kopi tadi pemirsa. Nah, ini contoh kopi yang saya pupuk menggunakan merang pemirsa. Ini merangnya saya taruh di tengah-tengah gang atau tengah-tengah barisan. Nah, ini kopinya kalau untuk lancuran memang sudah sedikit agak besar, ini komari ini pemirsa. Tapi untuk menghijaukan daunnya itu agak sedikit lambat pemirsa kalau yang pupuknya cuma merang kopi. Nah, ini pupuk yang berikutnya pemirsa. Ini saya tunjukkan dulu buahnya dan daunnya pemirsa. Wah, alhamdulillah mantap pemirsa, hijau royo-royo. Ini B0 pemirsa buat persiapan ganti yang ini nanti pemirsa. Ini pemirsa. Buahnya, daunnya juga hijau royo-royo pemirsa, karena ini kena sinar matahari pemirsa, jadi agak memantul cahayanya. Nah, ini pemirsa. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya, pupuk apa sih sing mbok nggo Mas kok iso apik temen. Nah, itu kalau bahasa Jawanya seperti itu. Ini akan saya tunjukkan langsung pupuknya pemirsa. Nah, inilah pemirsa. Kita masuk aja pemirsa biar nggak kena sinar matahari. Semua orang pasti akan tahu, khususnya para petani, ini pupuk apa ini. Nah, ini pemirsa, ini saya taburkan di tengah-tengah gang. Ini kira-kira dari bonggol ini ya, kira-kira sekitar dari bonggol sini, kalau kita tarik ke sini itu kira-kira setengah meter pemirsa. Karena memang terus terang kebun yang ini itu saya nggak membuat sendiri pemirsa. Jadi ini kebun hasil hibah dari kakak saya yang kebetulan pindah ke Palembang. Kebunnya ini dihibahkan ke saya karena pada waktu itu ya mungkin kehidupan saya yang masih pas-pasan, akhirnya saya dihibahi kebun dan beliau pindah ke Palembang. Jadi ini hasil tanaman orang-orang dulu pemirsa. Jarak dari pohon satu ke pohon berikutnya itu jaraknya terlalu rapat. Jadi begitu saya taburkan serintil ini atau kohe kambing ini pemirsa, itu hanya berjarak sekitar setengah sampai 1 meter lah dari kiri kanan batang pemirsa. Nah pemirsa, jadi jangan remehkan pupuk jenis ini pemirsa. Jangan pernah meremehkan pupuk jenis cemendil. Namun perlu saya informasikan, itu kalau untuk tanah miring itu sebaiknya kohe kambing, serindil kambing atau cemendil kambing itu buatkan lubang pemirsa, buatkan lubang sedikit kalau untuk tanah miring. Nah, ini karena kebetulan saya memang belum sempat membuatkan lubang. Ini biasanya ketika pekerjaan itu agak ringan, ini akan saya buatkan lubang sedikit dan saya masukkan kohe kambing ini ke dalam lubangnya pemirsa. Nah pemirsa, sedikit berbagi tip mengenai bagaimana atau sebaiknya membuat lubang kohe kambing ini. Itu kalau cara saya pemirsa, itu jangan pernah membuat lubang serindil kambing atau membuat lubang pupuk yang sifatnya organik seperti dedek kopi, merang kopi atau serindil kambing ini. Jangan pernah membuat lubang itu terlalu dalam pemirsa. Jangan pernah membuat lubang itu terlalu dalam. Karena saya pernah mencoba membuat lubang untuk kohe kambing itu sedalam pacul yang baru itu pemirsa. Sedalam cangkul yang baru. Cangkul yang baru itu kan kira-kira sekitar 20 sampai antara 15 sampai 20 cm lah kayaknya. Bahkan bisa lebih. Itu kalau untuk ukuran cangkul baru. Begitu saya masukkan serindil kambing itu dalam waktu 1 tahun itu nggak ada akar yang masuk ke situ pemirsa. Logikanya kalau nggak ada akar yang masuk ke situ berarti kohe kambing itu nggak termakan. Makanya tip atau saran yang ingin saya sampaikan atau ingin saya bagikan itu, kalau untuk tanah datar itu kohe kambing itu cukup ditaburkan saja, dan atasnya itu kita kasih sampah-sampah ya, seperti sampah mungkin daun-daun kopi dan sebagainya, atau mungkin kalau yang telaten itu punya merang itu timpakan ke atasnya. Tapi kalau untuk lahan miring itu usahakan dibuatkan lubang meskipun enggak terlalu dalam, supaya atau tujuannya supaya kalau hujan itu enggak kalau di tanah miring ketika turun hujan enggak kendang lah pemirsa, bahasanya enggak kendang pemirsa. Ini bisa kita lihat pemirsa perbandingannya.
Ini yang hanya saya pupuk menggunakan sampah sisa kambing. Sementara yang ini saya pupuk menggunakan kohenya pemirsa. Ini kemarin satu kandi pupuk kimia itu cuma saya seret begitu aja pemirsa. Nah ini kalau cara-cara saya melakukan penaburan merang itu cuma seperti ini pemirsa, saya taruh di tengah-tengah. Jadi jangan dibonggolnya pemirsa, itu kurang bagus. Nah pemirsa, itu saja video berbagi saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Anda yang sudah menonton. Dan jangan lupa pemirsa, berikan dukungannya dengan like, subscribe, dan komen pemirsa. Dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya pemirsa. Jadi ketika saya mengupload video-video terbaru mengenai dunia perkopian dan dunia pertanian yang lainnya, Anda tidak akan ketinggalan informasi pemirsa. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses, selalu berbahagia walaupun menjadi tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.